Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Islamophobia di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di Indonesia saat ini sangat sedang marak dan terasa dan terlihat bagaimana sangat terbukanya orang atau oknum yang bahkan yang tidak ingat dan tidak bertanggung jawab terkait dengan Islamophobia ini, kok bisa mengolok-olokkan dan sebebas itu dan menjelek-jelekan, bahwa juga ada beberapa bahkan informasi atau pemberitaan terkait Islamophobia ini yang kita rasakan adalah salah satunya pelarangan hijab di rumah sakit atau di tempat kerja, dan bahkan di bulan kemerdekaan kemarin justru ada pelarangan hijab bagi pengibar bendera, dan itu sangat kita sayangkan bisa terjadi di Indonesia yang menjadi mayoritas muslim terbesar di dunia. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi bagaimana terkait Islamophobia di Indonesia ini, kita sudah bersama dengan ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Prof kabarnya untuk pekan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah merdeka tentunya dan sudah semangat lagi ya Pak Prof ya. Pak Prof, tadi terkait dengan Islamophobia di Indonesia. Sebetulnya secara umumnya ya, Islamophobia itu apa sih Pak Prof? Ya, ada ayat Quran dalam surat At-Taubah ya. Yuriduna yutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu yutimma nurahu walau karihal kafirun. Banyak orang-orang yuriduna itu yang menghendaki, yuriduna yutfi'u nurallah, memadamkan cahaya Allah atau dinullah, agama Allah, biafwahihim, dengan mulut mereka. Wa ya'ballahu yutimma nurahu, tetapi Allah menjadikan agama itu makin hebat ya. Cahaya Allah itu makin cemerlang. Walau karihal kafirun, dan orang kafir makin jengkel terhadap kemajuan muslim itu. Jadi sebetulnya orang yang tidak menyukai Islam itu sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih itu. Bagaimana orang-orang kafir dari Quraisy dan juga orang-orang munafikin dan ahlu kitab juga dulu di Madinah tidak suka kepada Islam. Dan itu terus berjalan karena ayat Quran itu sifatnya abadi. Kalau disebut dalam Al-Quran berarti akan terus muncul. Abad-abad sampai yaumul kiamah akan terus. Ketidaksenangan sebagian orang terhadap Islam. Baik untuk Islam secara keseluruhan maupun secara sebagian kemajuan Islam atau apa. Nah, di Indonesia pun itu terjadi sejak dulu. Ada 3 kelompok. Memang ada orang kafir yang tidak senang pada Islam, tapi banyak juga orang kafir yang senang pada Islam. Kita tidak. Makanya di Al-Quran itu minhum kafirina, sebagian mereka orang kafir. Nalladzina kafaru minhum, sebagian orang kafir. Jadi memang tidak semua orang kafir itu. Yang kedua, orang-orang secara politik, ya, kepentingan politik, ingin supaya Islam itu tidak menjadi kekuatan politik. Dihalangilah atau diberi label-label yang kurang baik terhadap gerakan-gerakan Islam. Itu. Yang ketiga itu orang Islam yang ingin disebut orang yang moderat, orang yang toleran, sehingga dia kadang-kadang berbicaranya itu
merugikan Islam. Kan dianggap orang maju, orang toleran, orang moderat. Contohnya yang disebut tadi, pelarangan jilbab pada waktu kemerdekaan. Kan kita tahu itu tidak melanggar konstitusi. Bahkan didukung oleh konstitusi bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam adat, berbagai macam kebiasaan, berbagai macam bahasa disatukan dalam bentuk bangsa Indonesia. Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai mahkota, ada yang pakai itu, ya serahkan, terserah itu. Yang kedua itu melanggar hak asasi manusia, kan ekspresi kita itu. Orang berjilbab itu kan ekspresinya orang yang mengamalkan agamanya. Kenapa dilarang? Pak, itu Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 29 itu disebutkan. Jadi kita ini harus mendukung terhadap keberagamaan. Baik. Itu contoh, dan itu yang melarangnya kan orang Islam. Contoh orang Islam yang tidak mengerti dan ingin disebut hebat, yang ingin disebut orang moderat, ingin ya akhirnya mah ingin pangkat, ingin uang. Akhirnya. Ada kepentingan sendiri ya Pak Prof ya? Ya, jadi bukan orang kafir saja, orang Islam sendiri. Dengan motifnya motif gagah-gagahan. Ya, sekarang kan banyak pejabat-pejabat Kementerian Agama pun seperti itu, ngomongnya itu. Termasuk ya overactingnya, mengeluarkan edaran ke Kemenminfo untuk supaya azan dijadikan running text. Sebenarnya tidak perlu. Dan nanti biasanya juga begitu, kan tidak ada edaran dulu. Waktu pertandingan sepak bola running text. Waktu penurunan bendera running text, kan tidak ada edaran. Kenapa ini harus ada edaran? Jadi tidak perlu harusnya ya iya, karena ingin gagah bahwa aku ini paling toleran. Baik, baik. Padahal tidak usah itu, orang juga ngerti, itu semua juga ngerti. Akhirnya kan netizen mencemoohkan. Padahal tidak pernah ada perlawanan dulu kritik pada TV. Saya lihat TV itu sering terjadi running text. Kita menikmatinya saja ya, Pak tapi karena ini ingin disebut moderat, ingin disebut toleran, ya jangan. Itu. Baik. Jadi secara tidak langsung kasus-kasus itu tuh juga menjadi celah atau menjadi kepentingan pribadi begitu ya Pak Prof. Bahkan dari umat Islamnya sendiri yang memanfaatkan hal itu. Baik, Pak Prof, sangat menarik sekali terkait Islamofobia di Indonesia ini. Namun kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO. Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO, dan kita masih membahas mengenai Islamofobia di Indonesia. Tadi Prof Dadang juga sudah sampaikan dan ingatkan bahkan ya bahwa Islamofobia ini justru bukan hanya dari kafir, bukan dari kaum kafir sendiri gitu, namun justru dari kaum muslimin sendiri yang juga sudah mendeklarasikan begitu bahwa di Indonesia sendiri adalah sebagai mayoritas muslim begitu terbesar di dunia begitu. Nah, Pak Prof, terkait dari Islamofobia sendiri tadi sudah banyak yang memang saat ini kasus-kasus yang terindikasi lah begitu terkait dengan Islamofobia. Kalau dari Muhammadiyah sendiri bagaimana sih Pak Prof menyikapi dan strategi tentang Islamofobia sendiri? Iya, jadi kita bisa memahami kebencian-kebencian itu seperti itu. Kami melihat dari Muhammadiyah itu orang kafir itu justru tidak. Ya, jarang orang kafir yang kecuali karena institusinya umpamanya ya. Seperti di Sumber Waras kemarin, itu kan bukan institusi negara, bukan, itu kan orang kafir ya, melarang. Ya, menurut saya kita ini harus saling menghormati, tapi jarang orang kafir seperti itu. Harus saling menghormati lah. Kita pun sering melihat suster pastor pakai itu ya, pakai jilbab ya. Kan kita tidak apa-apa. Baik. Orang pakai
you can see, ya, juga tidak apa-apa. Jadi kita biasa. Karena kita ini kan bermacam-macam, saya katakan. Bermacam-macam keinginan, macam-macam model, itu kan tidak usah saling mengkritik, biasa aja itu kan. Kenapa orang yang pakai celana pendek tidak dikritik? Kayak orang pakai baju panjang dikritik. Kenapa orang tidak pakai kudung tidak dikritik, yang pakai kudung dikritik? Kebalik. Nah itu kan ya kalau orang kafir wajar ya, karena beda agama, tidak mengerti. Orang Islam sendiri. Yang karena itu kan banyak yang orang-orang kayak nyanyi di gereja, maji di gereja, kan tidak. Atau menyanyikan lagu Natal di masjid. Itu kan hanya gagah-gagahan aja. Betul. Atau sholawatan waktu Natalan. Ya, itu gagah-gagahan aja. Ingin disebut paling moderat. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Kita hidup menghormati orang lain, tidak mencela orang lain. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagi aku. Aku menjalankan agama sesuai keyakinan, ya dia juga menjalankan agama, sekarang silahkan. Tidak pernah kita mengkritik apapun juga. Umpamanya cara sholat mereka enggak, cara berdoa mereka kita enggak. Itu mah urusan Masing-masing ya Pak Prof ya, sesuai dengan agamanya tadi. Ya, selama mereka tidak mengganggu kita, kenapa kita mengganggu mereka? Gitu. Itu Neng ya. Pak Prof, terkait kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang sudah dilakukan, bahkan mungkin dari sudah lama begitu ya, dengan terkait dengan keberagaman dan toleransi ini, boleh disampaikan Pak Prof yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dengan agama-agama lain? Ya, Muhammadiyah kan bukan hanya dalam bibir, tapi dipraktekkan. Betapa kita ini orang yang menyayangi orang lain. Berbeda agama, berbeda kelompok, kita sayangi. Kita mendirikan sekolah di Papua, sekolah di NTT, sekolah di Sulawesi Utara, yang mereka itu minoritas Islam, mayoritas orang non-Muslim. Tapi kita karena menyayangi, silakan. Kita ingin mencerdaskan mereka. Dan komentar-komentar mereka ketika mereka sekolah di sekolah Muhammadiyah, mereka mengatakan kami sangat dihormati, senang di sini, ya karena kita seperti itu. Baik-baik saja. Termasuk ya dalam kita kan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu sudah jelas tadi, lakum dinukum waliyadi. Juga wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubullahu udwan bighairi ilmin. Kadzalika jayana likulli umatin amalahum. Jangan kamu menghina Tuhan orang lain, karena nanti orang lain menghina Tuhan kamu dengan Allah, dengan keterlaluan. Ya. Setiap umat itu merasa bangga dengan apa yang dia yakini, tapi nanti dikembalikan kepada Tuhan masing-masing di akhirat, terutama siapa yang paling benar di sisi Allah. Gitu. Masya Allah. Sudah jelas sebetulnya ya Pak Prof, sudah menjadi bukti. Menghina, merendahkan orang lain tidak diperkenankan. Betul. Baik. Termasuk menghalangi ibadah orang lain, ya, seperti saya sering sebutkan. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu ma 'alaika min hisabihim wa ma hisabika 'alaihim wa ma hisabika wa ma 'alaihim hisab wa ma 'alaika hisabihim. Fatatrudahum batqanadun. Jangan kamu menghalangi orang lain beribadah karena mengharapkan ridho Tuhannya. Kamu tidak akan ditanya soal mereka, dan mereka pun tidak akan ditanya soal kamu di akhirat itu. Masya Allah. Artinya juga. Jadi memang kalau kita mengamalkan Islam melalui Quran, sudah.
Jangan pendapat-pendapat lah, kalau pendapat kan lain. Sudah aja Quran, praktek Sudah Nabi jelas. seperti apa gitu. Itulah sikap-sikap kita seperti itu. Itu mungkin kalau menyangkut Islamofobia, ya kalau orang kafir wajar tadi. Tetapi kalau Justru orang yang Muslim disayangkan itu dari umat muslim sendiri ya yang Pak Prof. ingin menampilkan diri paling toleran, paling itu, justru itu mah Berlebihan ya. menurut saya ya Nggak usah ya kurang Pak Prof, etik ya. lah. Baik, baik Pak Prof. Juga artinya justru dari kasus-kasus Islamofobia ini sendiri kita harus sadar diri begitu ya, Ya, Pak Prof ya, sadar diri. Melihat kepada diri sendiri dan khususnya tadi umat masing-masing begitu. Pak Prof, terima kasih atas penjelasannya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TV-mu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu dan kita masih membahas mengenai Islamofobia di Indonesia. Sungguh sangat luar biasa bahwasannya justru dalam Al-Quran dan As-Sunnah sendiri sudah jelas bahwa tadi terkait keberagaman dan toleransi umat beragama juga sudah dijelaskan begitu ya Pak Prof dalam Al-Quran. Jadi kita juga tidak perlu pusing begitu ya, kita hidup juga masing-masing sesuai agama tadi, sesuai yang Pak Prof sampaikan. Pak Prof, terkait untuk merawat kebinekaan, toleransi, dan agar tidak terlalu semakin jauh lagi terkait Islamofobia, bahkan tadi agar tidak terjadi di umat muslimnya sendiri. Nah, apakah diharuskan ada undang-undang terkait anti-Islamofobia di Indonesia, Pak Prof? Nah, kalau muslim ya harus cerdas lah. Cerdas. Yang kedua harus paham agamanya. Pahamlah Al-Quran dibaca, diterjemahkan, diresapkan, juga sunnah Nabi dipraktekkan, dilihat. Saya kira kalau seperti itu pendidikan moderasi atau pendidikan kehidupan beragama di Indonesia akan bagus. Ya ini bibit keributan kericuhan itu yaitu banyak orang-orang yang ingin sok pahlawan, ingin sok toleran, ingin sok moderat, padahal konyol menurut saya itu. Jadi menurut saya itu harus itu. Saya tuh paling banyak teman-teman yang beragama lain, kita sering ngobrol, diskusi, sering mengunjungi. Mereka senang dengan sikap kita yang konsisten. Justru mereka merasa melihat orang-orang kayak begitu yang suka menjilat, suka ingin disebut sok pahlawan, sok itu, mereka kurang senang sama saat ini. Malah bisa memilah sendiri ya Pak Prof ya? Itu ya mereka itu. Dan kelihatan itu mereka hanya mengejar posisi saja. Bukan. Itu Neng, jadi kita kan melihat bahwa secara konstitusi, secara undang-undang, seseorang berhak untuk mengekspresikan agamanya. Ya, melalui pakaian, melalui tindakan. Kan ada orang yang pakai celana jingkrang, ya, ada juga pakai jilbab, ada pakai cadar, itu hak mereka. Ya. Baik, betul. Ada pakai jilbab biasa tudung, itu hak mereka. Ada yang tidak pakai tudung, ada yang dipotong rambut pendek wanita, ada yang pakai, ya hak mereka. Ya kita jangan ganggu apapun itu. Itu ekspresi kemerdekaan tuh begitu. Bedak mengekspresikan. Sebagai Bhinneka Tunggal Ika ya kita bermacam-macam keyakinan, bermacam-macam keinginan, bermacam-macam kesukaan kan itu. Itulah nama kemerdekaan. Kalau segala nggak boleh, segala boleh, itu kemana mereka? Kita demokrasi aja kan sekarang dibelenggu. Si ini nggak boleh tampil, situ nggak boleh tampil. Mana demokrasi seperti itu?
Jadi Itu malah sebenarnya. terbatas ya Pak Prof Ya. untuk berekspresi. Ya, baik Pak Prof, kita sudah di penghujung acara. Barangkali Pak Prof bisa memberikan pesan kepada warga persyarikatan dan khususnya kepada pemerintah terkait larangan-larangan tadi yang menjurus nih kepada Islamofobia. Silakan Pak Prof. Ya, saya kira kepada pemerintah, kita taat pada Undang-Undang Dasar 45, pada undang-undang, peraturan-peraturan. Hormatilah semua yang tertulis itu, laksanakan. Ya. Dan jangan berdasarkan kepada tafsiran-tafsiran yang bersifat personal atau kelompok. Karena kebencian terhadap sesuatu kelompok lalu kita berlaku tidak adil. Ini ayat Quran tuh, surat Al-Maidah. Jangan sampai kebencian kita kepada sekelompok lalu kita berlaku tidak adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adillah, kan adil itu lebih dekat pada takwa. Jadi luar biasa Al-Quran itu sampai begitu. Lalu yang kedua, kepada semua kaum muslimin, ya sadarilah bahwa kita hidup ini di dunia yang bermacam-macam. Ada yang membenci, ada yang menyukai, sama lah di mana-mana seperti itu. Dan orang-orang yang membenci Islam itu sejak dulu, sekarang dan samanya akan datang. Itu jadikanlah itu sebagai tantangan untuk kita lebih meneguhkan kembali dalam beragama. Jangan sampai memundurkan, karena janji Tuhan, makin banyak yang membenci, Tuhan makin akan mengangkat agama ini setinggi-tingginya. Masya Allah. Bukan padam, sekarang kaum muslim itu kan lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia ini. Dan berkembang terus. Itu yang ketiga, kepada warga Muhammadiyah, kita dididik sejak dulu oleh Kiai Jamal Dahlan, oleh ideologi Muhammadiyah, oleh kaidah-kaidah Muhammadiyah untuk bersikap baik terhadap orang lain. Apalagi di dalam buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu ada pedoman hidup bertetangga dengan sesama muslim, dengan orang yang berbeda agama. Kita dilarang saling mencaci, dilarang kita merugikan orang lain, bahkan kita berhak menerima makanan yang halal dari mereka, dan kita pun memberi makanan kepada mereka. Itu baca di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu yang namanya disebut orang dengan bulughul maromnya Muhammadiyah, karena ada aturan-aturan rinci. Ya. Sekiranya kita cukup secara ideologi, dan praktek pun kita disebut oleh orang lain pengamat, kita itu yang menjalankan moderasi itu kita. Tidak wok, tapi kelakuannya mendiskriminasi orang, melarang pengajian, melarang itu. Jadi kita enggak, kalau mau ada silakan. Bebas saja ya. Itu ya. Masya Allah, sangat jelas, dan terima kasih Pak Prof atas pencerahan dan penjelasannya tadi terkait Islamofobia. Ya tadi bahkan sangat luas sekali tadi terkait dengan Islamofobia, dan menjadi pengingat kepada kita sendiri untuk sadar diri. Tadi bukan hanya dari kaum kafir, justru dari umat muslim, dan kita tadi harus sadar diri bahwa ya kita sebagai warga negara yang berbangsa, bernegara dan juga beragama tadi tentu ya memang harus mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah dan juga konstitusi bernegara melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu harus selalu kita ingat dan laksanakan ya Pak Prof sesuai tadi pesannya. Nah pemirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih juga kepada Pak Prof sudah membersamai kita dalam catatan akhir pekan TVMU. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa, terus saksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya, setiap Ahad dan Sabtu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.